Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa ya'ashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai apa kita? Ayat ya. Wajib Allah bersifat hayat. Hayat itu maknanya hidup. Allah itu wajib hidup, maknanya Allah hidupnya Allah wajib selama-lamanya. Mustahil Allah maut. Mustahil Allah mengalami kematian. Kan hidupnya Allah itu kan enggak dihidupkan, ya. Maka yang enggak bisa dimatikan, gitu loh. Kalau yang hidupnya itu dihidupkan, bisa dimatikan, gitu loh. Nah, hidupnya Allah enggak ada awalnya, bukan sesuatu yang dihidupkan oleh yang lain. Maka hidupnya Allah enggak bisa dimatikan oleh yang lain.
Sesuatu yang bisa dimatikan, bagaimana yang dirinya itu dihidupkan. Maka apa yang harus kita pahami tentang sifat hidupnya Allah? Bahwa hidupnya Allah itu tidak dengan ruh gitu. Kalau hidupnya kita pakai ruh, hidupnya Allah nggak pakai ruh. Kenapa hidupnya kita pakai ruh? Karena hidupnya kita itu digantungkan oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Hidup kita digandengkan oleh Allah dengan perkara yang lain. Bukan hidup yang menjadi sifat yang tidak berawal dan tidak berakhir, bukan. Hidupnya kita hidup yang digandengkan dengan sesuatu yang lain, yaitu ruh. Ruh ini sesuatu yang diciptakan Allah di dalam diri kita. Artinya bagian dari organ-organ kita, di antara organ-organ tubuh kita, di antara salah satunya adalah ruh, itu loh. Lah yang menghidupkan kita siapa? Yang menghidupkan ya Allah, bukan ruh itu. Ruh itu nggak bisa menghidupkan, nggak bisa. Ruh itu hanya digandengkan oleh Allah dengan sesuatu, seperti makan digandengkan dengan kenyang. Makan gandeng sama kenyang, itu digandengkan oleh Allah. Aslinya makanan nggak bisa bikin kenyang, ruh nggak bisa bikin hidup gitu loh. Maknanya Allah bisa saja menjadikan sesuatu itu hidup walaupun nggak ada ruhnya. Kalau ruh itu bagian dari kehidupan, berarti tiap-tiap yang hidup harus ada ruhnya. Nyatanya enggak setiap yang hidup itu punya ruh. Kalau manusia ada ruhnya, jin ada ruhnya, malaikat ada ruhnya, hewan ada ruhnya. Setiap yang ada ruhnya itu kalau mati nanti dicabut ruhnya oleh malaikat Israil. Hidup nggak? Tuh, berarti kalau nggak ada ruhnya, kalau mati nggak berurusan sama malaikat Israil. Gitu loh. Kalau ada ruhnya, maka semua yang matinya itu karena kehilangan ruh, maka ruhnya itu dikembalikan, diambil oleh malaikat Israil. Jadi seluruh yang dihidupkan dengan ruh, maka hidupnya bergantung pada sesuatu yang lain. Sedangkan untuk menghidupkan Allah nggak butuh ruh, gitu loh. Bisa saja Allah menghidupkan tanpa ruh. Mana contoh yang hidup nggak pakai ruh? Contohnya pohonan. Pohon itu kan hidup, tapi nggak ada ruhnya, itu loh. Yang lain apalagi yang hidup nggak pakai ruh? Batu-batu yang bertasbih di tangannya Nabi Muhammad SAW. Ketika ada kerikil-kerikil kecil ditaruh di jarinya Rasulullah, kerikil itu bertasbih. Kalau kerikil bertasbih tandanya apa? Hidup. Hidupnya nggak pakai ruh. Gitu loh. Jadi Allah bisa saja menghidupkan sesuatu yang nggak bergandengan sama ruh. Bisa juga hidupnya gandengan sama yang lain, apa? Listrik. Apa itu? Nah itu ya apa? Pasangin. Itu bergandengan sama apa? Strom. Motor, mobil itu gandengan sama strom. Artinya bergandengan hidupnya dengan sesuatu yang lain. Nah, yang mau kita ketahui dari hidupnya Allah apa? Hidupnya Allah tidak bergandengan dengan sesuatu yang lain.
nggak pakai ruh, nggak pakai listrik, nggak pakai apapun. Maka ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita memahami nanti ruh itu dianggap bagian dari dirinya Allah. Bukan nih. Ruh itu inna ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah perkara yang diciptakan Allah. Ruh itu bukan perkara yang menjadi bagian dari dirinya Allah, bukan. Ruh itu diciptakan oleh Allah. Jadi ruh itu makhluknya Allah. Bukan ruh itu bukan makhluknya Allah, kan repot. Ya. Yang ngomong kelasnya kiai lagi. Ngomong kalau ruh itu bukan makhluk. Gimana? Ruh itu bukan makhluk. Alasannya kata dia begini, kalau ruh itu dicabut, ruh itu diambil dari jasad, maka ruh itu kembali kepada Allah. Gitu loh. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ruh itu kembali kepada Allah. Lah, kalau kembali kepada Allah maknanya menyatu dengan Allah, berarti ruh dianggap bagian dari dirinya Allah. Gitu loh. Kalau ruh bagian dari dirinya Allah, berarti dia bukan makhluk. Tapi kan dirinya Allah nggak terbagi-bagi begitu. Mustahil dirinya Allah terbagi-bagi begitu. Emangnya Allah jisim? Hah? Emangnya Allah benda yang wujudnya bisa terbagi-bagi? Oh, kalau mau menghidupkan, Allah meniupkan ruhnya. Buat kamu nih dikit, nih buat kamu dikit. Nanti kalau orangnya udah mati, ruhnya kembali ke dirinya Allah. Oh, itu hulul namanya. Nggak boleh kamu iman begitu. Itu iman yang batal. Nggak boleh kita anggap imannya demikian, nggak boleh. Jadi ruh itu ya diciptakan oleh Allah. Ketika ruh itu kembali kepada Allah, maknanya kembali kepada urusannya Allah, bukan kembali ke dalam dirinya Allah. Kembali ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah menyiapkan buat terus ini tempatnya. Karena sebelum ruh itu masuk ke tubuh kita, ruh itu juga sudah disiapkan tempat oleh Allah, namanya apa? Alam arwah, alam ruh, di mana ruh dikumpulkan semua dan ruh itu disumpah oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh, maka ruh itu satu persatu diambil tugas, ambil lagi tugas, dimasukkan ke jasad-jasadnya manusia yang telah siap dihidupkan. Ini ruhnya anak kamu, cucu kamu, ada nggak ruhnya? Ada. Di mana? Di alam arwah. Dia sedang kumpul di sana dan siap menunggu untuk masuk ke jasadnya masing-masing. Nanti ketika pisah dari jasadnya, maka dikumpulkan kembali di suatu tempat, gitu loh. Tapi perkumpulan yang setelah mati itu dipisahkan antara orang kafir dan orang mukmin. Oh, ini ruhnya orang kafir. Nah, ini ruhnya orang mukmin dipisahkan hingga yang ruhnya orang kafir mendapatkan azab kubur. Yang ruhnya orang mukmin dapat nikmat kubur, begitu. Ya. Jadi jangan sampai kamu memahami bahwa ruh itu kembali kepada Allah, maknanya menyatu dengan dirinya Allah. Wah, ini bahaya, ini paham begini, hulul ini. Kira Allah itu bisa menyatu dengan makhluk nanti. Ada dirinya Allah yang bisa nyatu dengan diri kita. Ini enggak benar yang begitu. Ada zatnya Allah bisa menyatu dengan zatnya
makhluk, berkumpul jadi satu dengan zatnya makhluk, itu hulul, nggak benar itu. Jadi wajib kita imani, wajib Allah hidup untuk selama-lamanya. Hidupnya Allah nggak pakai ruh, mustahil Allah mati. Mustahil Allah tidak hidup selama-lamanya. Mati itu kan artinya apa mati itu? Tidak adanya aktivitas. Mustahil Allah mati, dan yang semakna dengan mati. Yang semakna dengan mati apa? Tidur. Maka dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak ngantuk dan enggak tidur. Kenapa ngantuk dan tidur itu sama kayak orang mati? Allah mustahil ngantuk, mustahil tidur, apalagi mati. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya, wajib Allah bersifat sama. Apa sama itu? Mendengar. Wajib Allah itu mendengar. Masa Allah itu kok tuli, gimana sih? Wajib Allah mendengar tentang sesuatu. Dan mendengarnya Allah itu enggak sama dengan mendengarnya makhluk. Kalau mendengarnya makhluk pakai kuping, pakai alat, pakai perabot. Mendengarnya Allah enggak pakai alat. Hingga Allah mendengar enggak butuh telinga. Allah mendengar enggak butuh kuping. Allah mendengar enggak butuh alat gitu. Ya, mustahil Allah tuli. Oh, Allah itu mendengarnya pakai telinga, tapi telinganya beda dengan telinga kita. Ya telinga-telinga juga namanya. Gede telinganya, wah berat nih. Mendengar yang menggunakan alat, mendengar yang menggunakan telinga, itu tanda pendengarannya terbatas, gitu loh. Telinga itu hanya bisa untuk mendengar pada jarak tertentu, nggak bisa mendengar untuk menyeluruh, nggak bisa. Ya, kamu kalau jaraknya udah 100 meter, udah nggak kedengeran. Ya, tandanya telinga itu mendengarnya terbatas. Kalau udah jauh, maka telinga nggak bisa dengar lagi. Terus yang didengar oleh telinga juga terbatas. Apa? Cuman suara, nggak ada yang lainnya. Lah Allah mendengar nggak cuman suara, segala yang ada didengar oleh Allah. Suara didengar, suara gitu. Kalau mendengar suara mah biasa namanya. Nah kalau mendengar warna, mendengar manis, mendengar pahit, pahitnya kedengaran sama Allah gimana tuh? Manisnya kedengaran sama Allah. Ini akal nggak bisa paham tuh, gimana sih kok bisa mendengarkan manis? Umumnya manis itu ya dicobain, dirasain. Lah kok bisa? Yang didengar oleh Allah itu segala sesuatu yang ada. Apapun yang ada itu bisa dideteksi oleh Allah.
bisa ditemukan oleh Allah. Apapun yang ada, mau itu adanya bentuknya suara ataupun adanya bentuknya bukan suara. Kalau itu perkara yang ada, maka perkara itu didengar oleh Allah. Jadi asalkan ada, mau itu kategorinya apa saja, mau warna, mau bukan warna, kalau itu ada, maka itu bisa didengar oleh Allah. Selesai. Ini jangan sampai nanti, oh Allah mendengarnya mau begini enggak. Jadi kita wajib kita tata satu-satu keyakinan kita, gitu loh. Jangan sampai keyakinan kita melenceng keluar jalur, enggak sama dengan apa yang diyakini para pendahulu kita nih, jangan sampai. Maka kita diajarkan pedoman, akidah, i'tiqad atau pokok dasar, prinsip, gitu loh. Atau nafsul iman, jati dirinya iman, ya ini mengenal Allah, ma'rifatullah. Siapa yang enggak ma'rifatullah, maka dia enggak punya nafsul iman, atau hakikatnya iman, atau jati dirinya iman. Jadi yang kita yakini bahwa Allah wajib mendengar, dan mendengarnya Allah enggak pakai telinga. Terus Allah mendengar seluruh perkara, bukan satu. Kalau pakai telinga, kalau pakai telinga mendengarkan sesuatu gimana caranya? Ya satu. Kamu ngomong dulu, udah stop, kamu gantian ngomong, stop, kamu ngomong, stop, gitu. Kalau ngomong bareng, keder. Walaupun kuping kamu dua, kok ada dua orang ngomong bareng, kamu suruh dengerin, keder kamu. Ini mau fokus yang mana? Fokus kemari, apa ke sono, apa? Jadi kita paham apa yang didengar oleh Allah. Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Terus mendengar pakai telinga itu juga mengalami perubahan. Kalau suaranya jauh jadinya apa? Kecil. Kalau suaranya dekat, gede. Berarti suara itu mengalami perubahan. Nah, yang salah telinganya apa suaranya? Yang salah telinganya. Maknanya telinga itu kemampuannya terbatas, hingga semakin jauh suara dia akan semakin kurang kemampuannya untuk menangkap, hingga dia melemah. Makanya ada suara yang kenceng, suara yang pelan, ada bisik-bisik. Nah, mendengar pakai telinga bagaimana? Mendengar pakai telinga itu ya tergantung kepada gendang suara. Yang namanya telinga itu punya gendang suara. Kalau gendangnya bergetar, baru dengar. Kalau enggak, ya enggak dengar. Tergantung gendang suaranya. Mendengar yang demikian mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar segalanya tanpa bergantian. Segala itu apa aja sih? Apa aja yang ada di langit, di bumi, semua kalam yang ada pada dirinya, kalam yang ada pada kita, itu semua didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan Allah mendengar dan pendengarannya Allah sama kayak kita. Hanya saja Allah telinganya gede atau yang lainnya, ini mustahil. Harus diimani Allah mendengar nggak butuh telinga, Allah mendengar nggak butuh alat. Mustahil Allah tuli, maknanya mustahil Allah kurang mendengar atau tidak mendengar. Tidak mendengar itu mustahil bagi wong, kurang mendengar aja mustahil, apalagi
nggak mendengar ya tambah mustahil. Kurang mendengar tuh kayak kita. Kalau ada orang ngomong jauh nggak dengar, sini dong deket-deket, kencengin suaranya biar dengar saya. Ini kurang dengar namanya. Kurang dengar itu bukan tuli, bukan, tapi pendengarannya terbatas. Makanya wajib Allah mendengar ketika terjadi kejadian pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung siapa? Namrud. Maka ketika dituntut tanya Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung kami ini? Ya itu tanya aja sama yang gede tuh. Kan yang gede yang pegang apa? Pegang golok, ke kampak. Kata Namrud, Bapak Ibrahim, ini kan nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong. Masa saya suruh nanya sama dia? Kata Namrud, kata Ibrahim, lah kalau nggak denger, nggak ngomong, nggak melihat, lah ngapain disembah? Lah apa gunanya? Nggak menimbulkan keuntungan, nggak menimbulkan madhor, lah ngapain disembah? Marah Namrud ketika digituin. Artinya ukurannya ketuhanan di antara sifat yang wajib padanya adalah wajib mendengar. Kenapa? Mendengar ini sifat sempurna. Orang yang punya sifat mendengar berarti pada dirinya punya sifat kesempurnaan. Adapun sifat sempurnanya Allah ada berapa? Ada banyak sifat sempurnanya Allah, nggak terbatas. Yang diceritakan di kitab ini hanya ada 3 sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang pertama sama, basor, dan kalam. Ini 3 sifat yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan. Ya, wajib Allah mendengar, tidak dengan telinga. Mustahil Allah tuli, maknanya mustahil Allah tidak mendengar sesuatu atau kurang mendengar sesuatu. Terus berikutnya wajib Allah bersifat basor. Apa itu basor? Melihat. Wajib Allah melihat, mustahil Allah buta. Masa si Tuhan buta? Kalau Tuhan buta namanya apa? Cacat dong. Kalau ada orang buta namanya orang apa? Cacat. Orang tuli, orang cacat. Mustahil Allah itu cacat. Mustahil Tuhan itu cacat. Maka wajib sempurna. Melihatnya Allah tidak dengan mata. Kenapa? Melihat yang pakai mata itu terbatas. Maka mustahil Allah melihat dengan mata. Allah melihat segala sesuatu tidak bergantian. Allah melihatnya nggak pakai lirak-lirik, nggak pakai kedap-kedip. Kalau kita kan lihatnya pakai lirak. Kenapa? Karena pakai mata. Allah lihatnya nggak pakai lirak-lirik. Kenapa? Karena nggak pakai mata. Nah, bagaimana caranya Allah melihat? Nggak usah dipikirin, nanti rontok rambut kamu. Yang penting kamu imani Allah wajib mendengar, dan mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya mendengarnya makhluk pakai apa? Pakai alat. Mendengarnya Allah tidak menggunakan alat, nggak pakai telinga dan nggak pakai alat bantuan yang lainnya. Wajib Allah bersifat basor, melihat segala sesuatu. Apa yang dilihat oleh Allah? Yang dilihat Allah segala sesuatu yang ada. Segala yang ada dilihat oleh Allah. Nah ini warna dilihat nggak?
dilihat. Selain warna apa lagi? Lah ya, selain warna apa lagi? Rasa, manis, pahit, asem, itu dilihat oleh Allah. Coba. Apalagi? Suara. Suara, ada gak suara? Kalau dia ada, maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin gak berwarna, ya dilihat oleh Allah. Mau ada warnanya, mau gak ada warnanya, kalau dia ada, dilihat oleh Allah. Warna, suara, ini semuanya. Nah, mendengarnya Allah ini istimewa. Mendengar yang khawarik, mendengar yang mukhalafah lil hawadis. Segala yang dilihat oleh Allah, melihat Allah itu istimewa. Yang dilihat oleh Allah adalah segala apapun yang ada. Apa-apa yang didengar, dilihat Allah. Apa-apa yang dilihat, didengar oleh Allah. Nah, ini istimewanya nih. Jadi melihatnya Allah, mendengarnya Allah itu sesuatu yang berbeda dengan mendengarnya kita. Kalau mendengarnya kita terbatas. Mendengar ya khusus pendengaran, melihat ya khusus penglihatan. Yang dilihat ya warna, yang lainnya nggak kita lihat. Saya nggak bisa lihat sakit, saya nggak bisa lihat sehat, saya nggak bisa lihat pahit, bisa nggak? Kalau lihat kopi bisa, kalau pahit nggak bisa. Ini kopinya manis apa pahit? Lihat aja, ya nggak bisa, lihat aja, cobain aja gitu, kok lihat aja. Jadi melihat itu pada kita itu masing-masing. Pada Allah menyeluruh. Apa yang didengar seluruhnya yang ada didengar. Nggak pakai terbatas lagi, nggak. Apa yang dilihat semua yang ada dilihat. Hingga termasuk yang didengar, suara dan yang lain-lainnya dilihat oleh Allah. Termasuk yang dilihat segala apapun itu juga didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah buta, maknanya mustahil Allah tidak melihat sesuatu. Mustahil Allah melihatnya pakai alat. Karena melihat yang pakai alat, kenapa? Melihat pakai alat terbatas. Allah hanya bisa melihat ke depan doang. Kalau pakainya mata, nggak bisa lihat yang ke belakang. Allah kalau melihat pakai mata, ya melihatnya hanya satu, nggak bisa melihat seluruhnya, nggak bisa. Saya walaupun di sini banyak orang, kalau mau melihat ya harus satu pindah, hingga bisa terlihat semuanya. Kalau langsung lihat semua gimana, Bib? Ya lihat, tapi nggak jelas siapa orangnya dong, karena nggak tahu satu per satunya. Itu melihat itu begitu. Artinya ada perbedaan dengan yang lain. Jadi melihat menunjukkan caranya melihat pakai mata itu terbatas. Terus yang dilihat juga terbatas. Terus mata juga penglihatan yang hanya bisa melihat kepada mengalami perubahan. Yang jauh dilihat jadinya kecil, yang dekat gede banget malah nggak kelihatan, kadang nempel nggak kelihatan. Jadi yang jauh jadi kecil, yang dekat jadi tambah gede. Ini menunjukkan mata itu nggak stabil, mata itu nggak selamanya sama di dalam melihat sesuatu, tergantung kepada jarak jauh dan dekat. Maka ini sifat yang demikian mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah paham nih. Ya, ini khususnya melihat dan mendengar, karena kedua sifat ini berkaitan dengan banyak kegiatan kita. Bahwa kita ini merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah pada setiap kegiatan kita. Apabila kita bisa sampai
menghayati sifat sama dan basor ini pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya yang akhir dari sifat ma'ani namanya sifat kalam. Wajib Allah bersifat kalam atau berbicara. Bicaranya Allah nggak pakai suara dan huruf. Huruf dan suara itu adalah kalam yang ada pada makhluk. Makhluk kalau ngomong ya pakai huruf atau kalau ngomong pakai suara. Nah, mustahil Allah ngomongnya pakai huruf dan suara. Emang kenapa? Ngomong pakai huruf dan suara itu omongannya terbatas. Gak bisa ngomong menyeluruh, gak bisa ngomong segalanya, gak bisa. Yang diomong pasti terbatas. Ini mustahilnya kalam dengan huruf dan suara. Kayak kamu mau ngomong, mau menceritakan sesuatu, kamu mau cerita tentang sesuatu, maka kalau kamu cerita sesuatu itu pakainya suara atau tulisan, wow, itu butuh berkalimat-kalimat untuk kamu tuliskan. Kamu mau nyeritain kejadian, kamu lihat gempa bumi tadi, wow, panjang lebar, bisa jadi surat itu. Berkalimat-kalimat, bersuara-suara kamu ganti-ganti untuk menceritakan satu perkara. Nah, yang demikian mustahil bagi Allah. Kalam yang demikian, kalam yang menunjukkan kalam yang cacat atau kalam yang terbatas, bukan kalam yang sempurna. Adapun sifat kalamnya Allah, kalam yang sempurna. Yang bagaimana kalamnya? Kalamnya wahdaniyah. Dengan kalam yang esa, Allah menyampaikan segala macam berita. Nggak pakai ngomongnya diulang-ulang, nggak pakai ngomong 2 kali, enggak. Ini kan kalam yang demikian hanya ada pada Allah dan mustahil dengan huruf dan suara. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Hulul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwwata Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah siratal qa'imah. Ati sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatul aliyatur rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal mal wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit tentang sifat kalam. Wajib Allah bersifat kalam, maknanya wajib Allah bisa memberikan informasi. Wajib Allah menunjukkan sesuatu. Dan Allah menunjukkan sesuatu, menginformasikan sesuatu nggak pakai tulisan dan nggak pakai suara. Mustahil Allah bisu. Mustahil Allah itu cacat. Bisu itu bisa jadi sesuatu yang cacat, mencederai kesempurnaan. Yang bagaimana sih bisu itu? Yang nggak bisa memberikan informasi, nggak bisa menyampaikan sesuatu dari ilmu atau memberi petunjuk dari pengetahuannya. Allah wajib zat yang bersifatan ilmu, maka Allah wajib pula bersifatan kalam atau bisa menginformasikan pengetahuan yang ada pada dirinya. Baik itu bisu yang maknanya sengaja diam, ya mustahil, atau bisu yang maknanya cacat. Kan bisu itu bisa sengaja membisu, bisa memang bisu dasarnya gitu loh. Kalau membisu berarti apa? Diam, sengaja nggak berbicara. Kalau bisu asli memang nggak punya kemampuan berbicara. Dua-duanya mustahil bagi Allah. Allah itu mustahil diem. Makanya kalau kita kan ngomong terus diem, nanti ngomong lagi terus diem lagi lah. Kalau Allah enggak begitu. Allah wajib ngomong. Wajib ngomong itu bukan ngomong terus. Ngomong terus itu ngomong yang pakai waktu, namanya kayak kita. Allah kalam yang pada dirinya disebut namanya kalam yang wajib. Artinya kalam yang sempurna. Kalam yang menyampaikan informasinya hanya dengan kalam yang esa. Dengan sekali kalam, apa yang disampaikan Allah sempurna, segala informasi disampaikan. Nah kalau diam sengaja nggak berbicara, itu loh. Kalau bisu memang nggak mampu, nggak punya kemampuan berbicara. Diam ataupun bisu itu dua-duanya menghilangkan sifat wajibnya Allah, maka dua-duanya mustahil bagi Allah. Allah itu diem. Habis bikin Injil, diem lama, baru ngomong lagi bikin Quran. Oh, ini batal, nggak boleh kamu paham begitu. Allah ngomong terus ya batal. Ngomongnya pakai diem ya batal. Karena ngomong terus ya ngomongnya makhluk, ngomong berhenti-berhenti yang ngomongnya makhluk. Maka itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita pahami yang demikian, jangan sampai salah paham tentang hal ini, tentang sifat kalamnya Allah. Karena ada hadis bunyinya, nanti di akhirat Allah akan mendiamkan kita selama 1000 tahun. Coba. Di padang mahsyar
nanti makhluk akan didiamkan Allah selama 1000 tahun. Diam di situ maknanya bukan Allah tidak berbicara, karena sifat bicara itu wajib bagi Allah. Jadi nggak ada diemnya, nggak ada lah. Yang dimaksud hadis Allah itu diem nanti di akhirat, maknanya Allah tidak menciptakan berita, gitu loh. Allah nggak ngasih berita apapun kepada makhluk, nggak ngasih perintah, nggak ngasih larangan, nggak ngasih informasi. Kan kalau sekarang kan Allah ngasih informasi, ngasih berita, rupanya mana? Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Namanya berita yang didatangkan oleh Allah. Allah menjadikan informasi, petunjuk tuh. Lah, nanti di akhirat Allah diem, maknanya Allah tidak menjadikan berita. Bukan sifat kalamnya hilang, bukan, ya. Wajib Allah bersifat kalam, mustahil Allah bisu, Allah diam, itu dua-duanya mustahil bagi Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa memahami apa yang menjadi kajian kita, yang bisa mengantar kita pada pengenalan kita kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan kenal sifat ini kita menjadi hamba-hamba yang bertambah iman kepada Allah, tambah kuat hatinya, tambah tekun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diniyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli auba wastur lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي لا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد لله في البدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.